Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anakku Fadila Nurul Ilmi dan Najma Sajidah Tasbihah, video ini khusus ayah buat untuk kalian. Ini adalah arti dan nama kalian sebagai warisan yang pertama ayah berikan, yang akan kalian bawa sampai nanti meninggal. Bapak Ibu yang berkenan untuk menyimak video ini, sebenarnya harusnya saya sampaikan ini sendiri suatu saat nanti ketika anak saya dewasa dan sudah paham akan arti kehidupan. Tetapi saya akhir-akhir ini teringat dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 34 yang kurang lebih artinya bahwa kematian itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kalau saya dikaruniai umur panjang bisa membesarkan anak saya dengan baik, maka saya akan sangat bahagia, karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa dianugerahi anak perempuan dan kemudian bisa menjaganya sampai dewasa, maka jaminan surga untuk mereka. Tetapi kita tidak pernah tahu umur manusia, jadi siapa tahu saya tidak bisa mencampaikan sampai anak saya dewasa. Umur anak saya sekarang baru 3 tahun dan 2 tahun, jadi masih belum bisa diberitahu. Nanti bila Bapak Ibu yang menyimak ini ingat, maka tolong sampaikan kepada anak saya kalau anak saya sudah bisa menerima penjelasan ini. Bapak Ibu penyimak yang saya hormati, kenapa kok saya benar-benar menyiapkan nama kedua anak saya itu harus spesial? Karena seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa hak anak ketika lahir itu ada 3. Yang pertama adalah nama yang baik, yang kedua makanan yang halal, yang ketiga itu pendidikan yang baik. Nah, yang pertama itu kan diberikan ketika anak setelah lahir, nggak lama, jadi harus dipersiapkan betul-betul. Ini sekaligus pesan kepada Bapak Ibu yang mau dikaruniai ngomongan, tolong namanya yang bagus, jangan sampai nama itu sembarangan, karena efeknya akan panjang. Misalkan anak diberi nama Humazah, kelihatannya keren, nah, panggilannya Huma, tapi nama itu kan artinya nama neraka, meskipun itu ada di Al-Quran, kan bahaya. Atau namanya ada nama penggemar sepak bola, misalkan Andreas Iniesta, penggemar bola, bapaknya penggemar bola, anaknya diberi nama Andreas Paijo, orang Muslim. Itu kan fatal. Kenapa? Karena Andreas itu adalah nama baptis. Nama baptis itu adalah nama khas untuk orang Muslim atau orang Kristen atau Katolik. Jadi ketika kenalan namanya Andreas Paijo, maka orang-orang sudah, oh ini Katolik, oh ini Kristen. Dan banyak nama-nama baptis itu, misalkan Andreas, Petrus, Francisca gitu kan, dan macam-macam. Nah, bagi yang tidak tahu, tolong sowanlah ke kiai, sowanlah ke orang alim sebelum memberikan nama kepada anak bapak dan ibu. Supaya apa? Supaya benar-benar baik namanya, tahu artinya. Selain itu, pasti kalau sowan kiai itu bisa jadi didoakan untuk menjadi anak yang soleh dan solehah.
misalkan datang sowan, yai saya mau punya anak, di USG kok 90% ini perempuan, saya minta nama, diberikan nama. Nanti kan dia ini, oh iya dek, seminggu lagi datang ke sini, saya tak carikan, nanti tak istikharah itu. Ini lumayan, sudah diberikan nama baik, di istikharah, didoakan. Apalagi nanti ditambah permohonannya, ya saya mohon proses persalinan kedua anak saya ini bisa lancar. Ya, paling amplop 100.000 ya. Saya datang 50, nanti ngambil namanya seminggu kemudian kan 50, 100.000. Tetapi itu efeknya sangat luar biasa. Dibawa anak dari lahir sampai meninggal, nasihat dari kiai, diistikharoi pasti baiknya, didoakan kelancaran bersalinnya. Itu berapa aja kalau misalkan doanya dimakbulkan, misalkan tadinya divonis untuk sesar yang sekarang harganya mungkin sekitar 9 juta sampai 10 juta untuk di kampung. Kemudian ternyata karena doa kiai jadinya persalinannya normal cuma 3 juta, kan 7 juta. 7 juta itu untuk akikah sudah mubru istilah orang Jawa. Gitu. Belum lagi kalau sesar itu susu, maaf, ASI ibu itu agak tersendat biasanya. Kalau tersendat dan kemudian harus formula itu berapa juta lagi, berapa puluh juta lagi nanti kemudian. Cuman modal 50.000 di awal ketika sowan pertama, dan kemudian 50.000 ketika sowan di akhir. Saya pikir 50.000 udah cukup ya. Syukur-syukur bisa lebih, karena kapan lagi kita khidmah kiai. Sekarang kiai itu udah menirakati kampung, mendoakan warganya, sholat telat sedikit dirasani, nggak pernah dapatnya cuma dari bacaan aja, kalau nggak 1000 hari nggak kan banget tuh. Kapan hikmah kita ke kiai? Nah kalau budaya ini jadi umum kemudian, maka ya alhamdulillah mungkin akan ada tambahan untuk kiai. Nun sewun kiai ini bukan nyindir, tapi ini batin saya saja ya. Itu kiai NU mending, tapi kalau kiai Muhammadiyah tambah parah, nggak ada sama sekali. Apalagi kalau dulu Walimatul Ars itu yang isi kiai lumayan. Sekarang Walimatul Ars yang isi ustadz luar parah. Sekali-kali itu wis doakan masyarakat, bimbing masyarakat, ngajarin ngaji anak-anaknya, nirakati kampungnya. Belas kita nggak ada sumbangsih untuk kiai kan itu kebangetan. Jadi pesan saya sekali lagi, kalau misalkan mau punya anak, misalkan sudah punya kandidat nama, ya biar ditasih oleh kiai. Kiai, saya sudah anak saya kemungkinan itu perempuan, namanya saya pilih ini. Kalau laki-laki ini mohon petunjuk kiai, apakah ejaannya sudah benar ataukah masih belum benar, misalkan seperti itu. Sekalian saya mohon doa supaya proses salinan istri saya lancar. Baik. Jadi kembali ke laptop sekarang, bahwa tema dari nama anak saya itu adalah, ini salah satu dalil yang saya dapat dari salah satu ceramahnya Gus Bah. Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha aliman au muta'alliman. Dunia saisine iki bakal dilaknat oleh Allah kecuali orang alim dan muta'alliman, itu orang yang sedang mencari ilmu meskipun belum alim.
dunia seisinya ini bakal dilaknat oleh Allah kecuali orang alim dan orang yang sedang mencari ilmu menuju ke alim. Kenapa kok demikian? Karena ilmu Allah, karena hukum Allah itu yang jaga, itu yang bisa jaga itu hanya orang alim. Ya ilmu sholat, ilmu zakat, hukum sholat, hukum zakat, hukum nikah, hukum waris dan sebagainya itu yang jaga orang alim. Kalau misalkan orang alimnya tidak ada, kemudian orang mu'ta'alimnya yang cari ilmu itu bingung cari guru, maka hukum Allah akan habis, dunia akan digulung kemudian. Nah itu salah satu tanda kiamat menurut Kanjeng Nabi adalah ketika ilmu itu diangkat oleh Allah. Caranya ya orang alim kapundut satu demi satu dan kemudian habis. Ketika ilmu sudah habis, hukum Allah juga habis, maka dunia kiamat. Makanya ketika orang banyak yang mengatakan tembok Yajuj Majuj sudah ditemukan, Dajjal sudah hadir, enggak usah percaya dulu. Ketika pondok pesantren masih banyak, artinya ketika pondok pesantren masih banyak ini masih banyak orang alim yang dimintai ilmunya untuk para murid, dan itu berarti dunia masih akan bisa berpelihara. Jadi kalau misalkan ada yang bilang tembok Yajuj Majuj sudah ditemukan, maka kiamat sudah dekat, dan Dajjal misalkan, Sai Baba misalkan di India itu dianggap Dajjal, enggak usah dipercaya dulu. Kayak itu aja. Kalau pondok pesantren masih ada, kiamat masih jauh. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa jarak di akhirat, jarak di surga, orang alim soleh dengan orang alim orang alim soleh dengan orang soleh tidak alim, itu jaraknya 700 derajat. Satu derajatnya adalah 500 tahun perjalanan, sangat jauh. Jadi anggap saja orang alim soleh ini ada di istana, di dalam istananya, maka orang soleh tak tidak alim itu baru di emperan, jauh ya, di emperan surga ya, meskipun masih di surga. Karena itu terus kemudian saya berpikir, nah kalau orang soleh aja di akhirat, terus orang yang masuk surga karena kataran man qala la ilaha illallah itu ada di mana? Ya surga bagian mana maksudnya gitu kan ya. Ini ya, kan ada orang yang mengatakan bahwa man qala la ilaha illallah itu adalah orang yang ketika meninggal mengatakan man qala la ilaha illallah masuk surga. Itu benar, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Man qala la ilaha illallah itu ketika ada orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian itu masih nyantol di hatinya sampai mati, tidak pernah dibatalkan oleh kekafiran, maka dia akan masuk surga seberapa besar dosanya. Ini penjelasan ini saya dapat dari Gus Baha, dan Gus Baha berpesan bahwa ini harus dipopulerkan karena tetangga sebelah itu promosinya ngeri. Gimana nggak ngeri? Setiap orang yang masuk agama mereka maka ditebus dosanya oleh Yesus loh, masuk surga loh, kan ngeri itu. Kalau ada orang yang ngujuk-ngujuki seperti itu ya bilang aja, di kami juga ada man qala la ilaha illallah naqolal jannah. Kami semua yuk bakal masuk surga. Malah statement yang ditebus oleh Yesus itu nggak masuk akal. Lah kenapa kok nggak masuk akal? Lah sekarang gini, orang yang bejat di dunia, ya, bejat di dunia, ahli maksiat, suka korupsi, suka zina dan segala macam. Kalau mabuk kan mereka memang dihalalkan ya.
itu kok masuk surga bareng orang yang suka menolong, orang yang suka bener nggak pernah nyalain orang lain. Itu kan nggak adil Tuhan. Mana ada Tuhan nggak adil? Tuhan itu harus adil. Kalau Islam kan adil. Bagi yang dosa amalan sebelah kanannya lebih besar sedikit aja dibandingkan dosa sebelah kiri, maka masuk surga. Tetapi kalau sebelah dosanya lebih besar, ya goreng dulu di neraka. Lebih besar lagi, gorengnya lebih lama. Itu kan adil. Saya aja kalau misalkan saya jadi orang soleh dan masuk surga barengan dengan orang yang ahli maksiat, ya gelo. Gimana gak gelo? Di dunia wis dosa karena gak mau korupsi, jadi orang yang miskin itu, bareng masuk surga dengan koruptor kakap. Nggak gelo, itu gelo banget itu. Makanya kalau ada orang seperti itu, ceritakan sama apa yang saya ceritakan. Dan kemudian kalau mereka sudah bilang, oh iya ya, pepet terus, siapa tahu jalan hidayahnya lewat jenengan. Kalau jalan hidayahnya dia lewat jenengan, di akhirat jenengan gagah. Jadi ngeleleng jenengan di akhirat, ketemu malaikat si A itu Islamnya lantaran aku. Jadi ganjaran setelah masuk Islam itu aku untuk double orang ngeleleng. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu keutamaan ilmu. Yang berikutnya ini saya ceritakan sebuah kisah nyata. Kisah nyata kalau terjadi di Damaskus. Kalau jenengan ingin kisah yang lebih yang langsung, maka jenengan browsing di YouTube, jenengan ketik penggali kubur dari Damaskus, kisah penggali kubur dari Damaskus, maka insya Allah akan muncul. Nah, secara singkat saya ceritakan di sini. Jadi yang menceritakan ini adalah Syekh Hisham Al-Burhani. Jadi di Damaskus itu ada penggali kubur, usianya yang 40-45. Kemudian suatu hari ada perempuan datang minta digalikan satu kubur. Beberapa saat kemudian rombongan datang, kuburan dadari kemudian datang. Yang meninggal itu laki-laki, kemudian diturunkan. Sang penggali kubur itu ada di dalam makam, ikut menurunkan dan kemudian diletakkan di dalam makam, di liang lahat. Ketika jenazah diletakkan di liang lahat, maka makam itu membuka menjadi taman surga. Kemudian ada 2 orang penunggang kuda membawa pergi jenazah itu. Pingsan lah si penggali kubur itu. Kemudian dia dibangunkan, disiramin air segala macam, dibangunkan oleh pengantar jenazah. Ditanyain, dia cerita begini-begini, banyak gak percaya. Kemudian beberapa bulan kemudian perempuan itu datang lagi, meminta digalikan satu makom lagi. Setelah digalikan, kemudian jenazah datang, laki-laki lagi, kemudian diturunkan. Sampai dibawa di liang lahat oleh penggali kubur itu, makom terbuka lagi menjadi taman surga. Kemudian 2 penunggang kuda datang lagi, dibawa. Karena ini kejadian 2 kali, maka tidak pingsan. Kemudian dia naik, selesai prosesi, dia tanya kepada perempuan itu, siapa sebenarnya 2 orang ini? Si wanita itu mengatakan bahwa kedua orang ini adalah putra saya. Yang pertama adalah pencari ilmu, yang kedua adalah tukang kayu. Yang biaya belajarnya pencari ilmu itu disokong oleh tukang kayu ini. Subhanallah. Jadi pencari ilmu mendapat derajat yang luar biasa dari Allah. Kemudian yang membiayai
itu juga mendapat derajat dari Allah yang luar biasa. Kemudian karena dapat cerita bahwa penyebab arunnya Allah itu adalah ilmu, maka dia datang ke Masjid At-Taubah di Damaskus. Itu adalah kakeknya Syekh Hisham Al-Burhani, kiainya adalah kiai yang dimintai jadi guru itu, namanya Syekh Syahid Al-Burhani. Kemudian sang penggali kubur itu mulai belajar, ya mulai dari jurumiyah, kemudian menghafalkan matan-matan dan seterusnya, akhirnya menjadi ulama yang besar. Namanya adalah Syekh Abdullah Al-Hafar. Nanti jangan bisa cek di YouTube untuk video yang aslinya. Itu begitu hebatnya mencari ilmu, derajatnya di hadapan Allah, luar biasa. Dan ternyata yang membiayai orang yang cari ilmu juga mendapat derajat yang sama. Saya kemudian kepikiran kalau sedekah jariah pada umumnya adalah kita dalam bentuk fisik, lantai masjid, bangun masjid dan segala macamnya, maka dioper sebagian itu baik, membangun masjid itu baik, tapi dioper menjadi membiayai atau menggaji santri untuk ngajari ngaji di masjid-masjid yang sudah berdiri yang sedang kosong, daripada masjid-masjid itu diisi oleh mazhab selain kita, biar gak gelo. Jadi kita membiayai, dan insya Allah kita mendapatkan biaya yang pahala yang terus menerus. Misalkan begini, menjadi pahala jariah. Misalkan begini, anak yang memberi yang santri yang kita bayar tadi ngajari 10 orang ngaji Al-Quran, alif ba ta dan sebagainya. Kemudian 10 orang ini mengajari anaknya mengajari cucu dan seterusnya. Itu kan pahala terus mengalir. Apakah itu kan sedekah menjadi amal jariah, amal yang terus menerus untuk kita? Nah ini skip, nanti akan saya bikinkan satu video, karena saya kepikiran kok bukan cuma nama yang saya titipkan di media ini, tapi mazhabnya bapaknya, kenapa kok milih NU ini gitu, sebetulnya juga saya akan titipkan di video, biar nggak dibilang NU ini bapak itu taklid. Saya 20 tahun di Jogja, bergaulnya dengan orang-orang Muhammadiyah. Saya nggak ngomong Muhammadiyah jelek, Muhammadiyah itu istimewa, tetapi saya tetap milih NU, cuma gitu. Nanti saya jelaskan keistimewaan Muhammadiyah, keistimewaan Indonesia tanpa Muhammadiyah, tanpa NU, wah mungkin berantakan. Harus ada dua-duanya. Ini kan semacam rel itu memang nggak nemplek, tetapi satu tujuan. Next, nanti memori waktu video saya cuma 49 menit karena memori HP saya terbatas, jadi biar tuntas nanti itu. Jadi yang mencari ilmu dan kemudian yang membiayai dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Kemudian kisah yang berikutnya, ini kisah yang saya dapat dari Gus Baha juga. Saya suka sekali pengajiannya Gus Baha, jadi banyak yang saya kutip. Jadi ada ulama, dia punya murid itu kemudian belum sampai alim meninggal. Nah ketika beberapa hari setelah meninggal, si murid ini mendatangi gurunya lewat mimpi. Nah sama gurunya ini ditanya murid itu, "Cung, piye kabarmu ndek kono, Cung?" Si murid ini menjawab, "Alhamdulillah Kiai, saya cuma selisih 3 shaf dari Nabi Muhammad SAW." Begitu dekatnya ini, padahal belum ada. Kalau hitungan 3 shaf itu mungkin gitu ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang
kemudian nabi dan rasul lainnya ada di saf pertama, kemudian syuhada sholihin ada di saf kedua, kemudian ulama amilin ada di saf ketiga, baru kemudian murid-muridnya ada di saf keempat. Dekat sekali. Terus kemudian dilanjutkan, setiap bab yang saya pelajari saya diganjar surga. Luar biasa mencari ilmu. Jadi cuman belajar belum ngalim, jaminannya surga. Benar itu cari surga di Islam. Gitu. Luar biasa. Derajat ilmunya ini, derajat ganjarannya pencari ilmu ini luar biasa. Makanya saya ingin pesan di nama anak saya ini, supaya dia ingat bahwa dia harus terus-menerus mencari ilmu. Peduli pintar, peduli bodoh, serasa peduli, ngerasa ngerti hasilnya. Hasil itu ya Allah yang nentukan. Yang penting sinau. Belajar dan terus belajar. Nggak usah dipikirin ranking, nggak usah dipikirin macam-macam. Pokoknya sinau. Nggak usah dipikirin jadi ngalim atau enggak. Nanti urusan Allah. Yang penting sinau, yang penting belajar setiap hari. Nanti insya Allah akan kasihkan derajat keistimewaan itu pada kalian. Gitu aja. Nah itu beberapa. Nah sekarang saya ingin cerita. Ini bukan pamer, bukan apa. Ini ta'atus ini tentang simbah buyutnya anak saya, dan kemudian simbahnya anak saya, ibunya istri saya. Kalau simbah buyutnya itu simbahnya saya, jadi bapaknya bapak saya. Jadi gini, orang yang sudah meninggal dan kemudian bisa mendatangi keluarganya ketika setelah meninggal, mendatangi keluarganya melalui mimpi, maka saya pikir urusan dengan munkar dan nakir itu sudah beres. Saya anggap begitu. Kenapa? Karena kalau orang masih disiksa munkar dan nakir, nggak mungkin dia bisa cuti. Tetapi kalau sudah menerima nikmat kubur, dia bisa cuti. Munkar nakir aku cuti, tak dolan gone putuku, tak dolan gone anak, tak dolan gone buyutku. Gitu. Nah, yang saya ini buyute anak saya itu dulu waktu sepuh, orang sini mesti pada ingat, orang asinan ini pasti pada, yang tua-tua pasti pada ingat bahwa hobinya yang saya itu ngaji. Jadi setiap habis asyar itu, mulai dari saya ingat, saya SMP di rumah saya itu baru listrik, saya SMP. Jadi saya ingat itu sebelum listrik masuk itu pakai timbar publik, menghadap jendela, menghadap ke kiblat, ke kulon gitu. Itu ngaji. Kemudian bapak juga cerita bahwa buyut saya itu ngapalin Yasin, yang menyimai bapak saya. Nah itu juga gitu. Jadi saya sudah di Jogja, beliau meninggal, gerah 3 hari, sakit 3 hari, saya datang tapi nggak ada perkembangan. Kemudian karena ada kesibukan di Jogja, kerjaan harus selesai di hari berikutnya, saya pamit pulang ke Jogja. Sampai di Jogja itu jam 5, saya berangkat dari rumah jam 10 malam, jam 5 pagi itu sampai salat subuh, kemudian tidur jam 7 saya ditelepon oleh Lejikin, bahwa simbah meninggal. Maka saya izin pimpinan saya balik ke Jogja lagi, sampai di Jogja, balik ke Ngawi, sampai di Ngawi jam 12 sampai di rumah. Yang saya dimakamkan jam 10, saya nggak sempat sowan ke makom, nggak sempat menyolati, nggak sempat sowan ke makom. Kemudian saya harus balik lagi ke Jogja untuk menyelesaikan kerjaan. Nah ternyata entah kangen entah apa, seminggu, jadi waktu itu hari Senin, meninggalnya hari Sabtu.
Senin saya nggak sempat, Minggu siang saya balik ke Jogja. Malamnya selama seminggu itu saya dimimpiin oleh 4 orang, dan beberapa kejadian 4 orang itu adalah yang saya, Mbah Nyai, ya, ini ibunya kiai saya, kemudian Mbah Sarwan Gunawan itu Mbah Gun atau kiai saya, dan Mbah Sarkasi guru ngaji, ya guru saya, guru di MI dulu, karena saya nggak pernah mondok, jadi ya padahal dulu di sini ada pondok pesantren, jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa itu guru apa ya, anggap aja itu kiai saya. Dalam berbagai selama seminggu betul-betul. Akhirnya saya pulang kemudian bilang ke saya minta untuk pulang setelah minggu, jadi Sabtu itu kerja setengah hari, kemudian pulang, minggunya saya nyekar, habis itu nggak dimimpiin lagi. Baru kemudian bertahun-tahun kemudian ketika ada masalah di kerjaan, baru dia datang lagi ini dalam mimpi. Luar biasa. Itu faedahnya dari mungkin ngaji itu kan juga belajar ya, mengulang-ulang bacaan, sama juga menghafalkan Yasin, itu juga menghafalkan kan juga proses belajar, bisa lolos dari siksa kubur. Dan kalau lolos siksa kubur artinya kedepannya sudah lancar. Ini bukan niat pamer, cuma atas nikmat, dan biar biar anak saya itu tahu simbahnya seperti mbah buyutnya seperti apa. Dan kemudian yang saya akan ceritakan kemudian adalah simbahnya. Jadi ya, ibu dari istri saya itu juga sering datangin anaknya melalui mimpi, terutama istri saya, dan kemudian adiknya. Kalau masnya nggak pernah cerita, mungkin juga didatangi tapi nggak pernah cerita itu. Dan suaminya juga. Dan yang saya paling ingat kejadian mimpinya adalah suatu hari suaminya itu didatengin melalui mimpi. Jadi menurut bapak mertua itu, dia naik sepeda motor di depan rumah yang bagus, rumah baru, cat putih, dan ibu mertua saya itu cuma main cat gitu. Besoknya itu langsung bapak saya, ayo Pak Ternenek Pacitan, kan dimakamkan di Pacitan. Ternenek Pacitan nyekar, karena yang bisa nyetir cuma saya. Kemudian ke Pacitan, sampai di sana kita kaget bahwa ternyata sudah ada kijing warna putih. Dan setelah kita telusuri, yang kijing itu adalah adiknya ibu mertua saya. Oh, bisa kayak gitu. Nah, itu faedah dari apa? Faedah dari ilmu. Saya kasih tahu. Jadi ibu saya itu pengusaha catering, sibuk sekali, dan jualan asuransi juga, ibu mertua. Nah, suatu saat pas Ramadan itu ada Mbak Dwi itu tetangga saya mau ngajari ibu-ibu untuk baca Al-Quran, Iqra. Dan ibu saya ikut, dia belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 6, khatam di akhir Ramadan, dan sempat pamer sama bapak mertua saya, aku sih ngaji deh. Dan delalah hari ke-6 Lebaran beliau kecelakaan dan meninggal. Faedah dari belajar Iqra bisa seperti itu. Padahal sibuk. Kalau sesibuk itu kan amalan sholatnya mungkin kalau sholat fardunya insya Allah ya. Tapi kalau sholat sunnah, puasa itu dengan kesibukan seperti itu kayaknya udah. Tetapi karena ilmu belajar Iqra bisa mendapatkan tiket bebas siksa kubur dari mungkar nakir. Istimewanya itu. Ono iki mbahmu, ono sing tadi itu buyutmu, sesok terus gitu. Luar biasanya ilmu. Makanya Pondok Ploso itu juga torekohnya apa bingung. Saya sempat dapat cerita di video itu gitu.
tapi ilmu yang penting ngaji dan ngaji gitu. Nah itu kenapa kok saya begitu kagum dengan ilmu dan kemudian menjadikan ini inspirasi untuk anak saya, biar anak saya itu mau belajar terus. Oke, nah kemudian langsung proses pencarian nama. Anak saya yang pertama itu tidak lama, mungkin 1 bulan tidak ada. Cari web browsing. Saya belum kepikiran soal kiai waktu itu. Baru mempersiapkan video ini aja saya kepikiran soal kiai tadi. Cerita yang pertama tadi. Ketemulah nama Fadila Nurul Ilmi, keutamaan cahaya ilmu. Nah, itu setelah browsing di internet. Kemudian malamnya ketika saya sudah mantap, saya istikharah. Paginya ketika saya berangkat kerja, itu saya terngiang-ngiang ngendikane Kanjeng Nabi. Selama perjalanan saya itu sekitar 15 menit dari rumah ke kantor. Man aradat dunya fa alaihi bi ilmi, man aradat akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Sing sapa wonge pengen gayuh donya kudu nganggo ilmu, sing sapa wonge pengen gayuh akhirat kudu nganggo ilmu. Sing sapa wonge pengen gayuh kelorone, keduanya itu juga harus dengan ilmu. Itu yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya setelah malamnya saya istirahat. Terus saya terus mantap. Wah, alhamdulillah mantap. Ya, 5 bulan kemudian setelah anak saya lahir, istri saya hamil lagi. Kesundulan. 5 bulan berikutnya, 5 bulan atau 6 bulan, dokter sudah bisa mengidentifikasi ini anak saya ini perempuan. Dokter bilang 99% perempuan. Oke, baik dok, nggak apa-apa. Sing sapa wong kan anak itu iso njogo teko dewasa jaminane surga. Wis mantep. Bukannya nggak pengen anak laki-laki, nggak, tapi 2 ini udah cukup dan sudah mantap. Nah, akhirnya saya juga proses untuk pencarian nama lagi, muter ini prosesnya lama sampai sekitar 2 minggu sebelum lahir. Jadi prosesnya dari bulan ke-6 sampai 6 bulan usia kandungan sampai 2 minggu setelah lahir. Istri saya nanya, namanya siapa belum sampai saya putus asa. Terus kemudian udah ganti tema, ganti topik yang lain selain ilmu. Nah kemudian saya itu kalau ngaji itu kebetulan saya pakai ini. Jadi ngaji saya itu tidak berjus, tapi ngaji saya itu 6 rukuk yang huruf ngain di sini itu 6 maju. Jadi tandanya ini mulai, kemudian maju 6. Misalkan hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besoknya itu saya ngulang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majunya 1 ngain tok, satu rukuk. Jadi enggak. Dan kemudian rukuk yang maju 1 tadi, yang rukuk ke-7 itu saya baca arti. Kenapa ngaji saya akali begitu? Supaya saya dihitung sebagai muta'alim, wong sing golek ilmu. Saya ngaji juga belum lancar. Ramadan ngaji di loudspeaker aja saya belum berani, karena masih banyak yang salah. Tetapi itu saya syukuri, karena dengan begitu saya bisa mengulang-ulang biar lancar dan dianggap sebagai muta'aliman, wong sing golek ilmu.
kalau derajatnya luar biasa. Nah itu lanjut tadi ya, ketika tadi putus asa, saya pas sorenya saya ngaji itu ketemu ayat Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub, sing sapa wong eling aku Allah maka bakal tentrem atine. Oh ya iki bagete mainnya. Dia langsung habis ini mulai pegang HP cari-cari. Nggak lama 1-2 hari saya ketemu, nggak ketemu karena rata-rata dikir itu namanya kecowok, udah nggak ketemu ini. Nah ketika saya nyari-nyari itu ketemu satu nama, satu kata, najma, artinya bintang. Ini untuk anak kedua, artinya bintang. Dan saya ingat salah satu pidatonya, ceramahnya Gus Bahak, bahwa rumah orang alim di dunia itu dari langit kelihatan bercahaya seperti bintang yang dipakai oleh malaikat sebagai ancer-ancer ketika dia diutus turun ke bumi. Wah ini cocok, kembali lagi ditakdir oleh Allah untuk tetap memakai bahasan ilmu. Alhamdulillah. Tadi nggak iren kemiren nanti anak pertama anak kedua. Anak pertama penjelasannya istimewa, anak kedua penjelasannya nggak begitu istimewa, kan ya iren kemiren. Nah kok cuma satu kata kan ya kurang sih ya. Saya nyari-nyari lagi ketemulah nama sajidah. Sajidah itu bersujud. Jadi semua makhluk Allah itu termasuk bintang, bulan dan matahari pasti bersujud kepada Allah. Itu cocok ini. Tetapi kan yang namanya bersujud itu bisa kepada siapa saja. Bersujud kepada setan, berhala, sujud pada manusia, sujud pada kedudukan, sujud pada harta benda. Tidak bisa spesifik sujud kepada Allah. Waduh, saya harus nyari satu kata lagi yang bisa mengidentifikasikan sujud ini hanya kepada Allah. Terus kemudian saya ingat namanya anaknya Gus Bahak. Tiga putra putrinya Gus Bahak itu dikasih nama tasbihah semua. Yang pertama tasbihah Mahmidah, yang kedua Hasan tasbihah, yang ketiga Mila tasbihah. Cocok ini. Siapa tahu dia kayak mantu Gus Bahak kan pas ini. Maaf saya keceplosan, tapi nanti amini jadi alhamdulillah. Guyon. Jadi tasbihah itu kan bertasbih. Jadi bintang yang bersujud seraya bertasbih, bintang yang bercahaya yang dipakai oleh malaikat karena ahli ilmu untuk turun ke bumi yang sedang bersujud dan bertasbih. Mantap, istimewa, wis cukup, nggak karah marem dengan nama anak yang pertama. Enggak, namamu istimewa tentang itu. Makanya sinau nggak usah peduli pintar, nggak usah peduli goblok, sing penting sinau gitu. Dan satu lagi saya pesan untuk anak-anak saya, jauhi dosa zina, karena dosa zina itu nanti bisa menjadi dosa. Kalau tadi kan amal jariah ya, pahala jariah, sekarang dosa jariah, dosa zina itu sebenarnya gampangnya begini. Misalkan ada orang selingkuh, nanti penjelasannya panjang sebenarnya, nanti tak bikin video itu. Ada orang selingkuh kemudian anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki sih nggak apa-apa karena nggak butuh wali. Anaknya perempuan, kalau nikah kan harusnya nggak bisa dinikahkan dengan wali suami aslinya, harus wali hakim. Repot ketika nikahin itu. Kalau misalkan ngaku bahwa ini anak hasil selingkuh, apalagi selingkuhnya dengan 2 orang, kupingnya mirip si A, hidungnya mirip si B, bibirnya mirip bojone, repot. Itu wali ini sing di wali asli.
Nah anggo wali hakim bojone muncak-muncak pas itu nikahan itu bubar teror ambro diopong karo bojone ketahuan selingkuh. Nek ra ngaku ini jadi dosa sampai yang malah kok iso setiap anaknya yang saya bersetubuh dengan suaminya menjadi dosanya sang ibu, cucunya begitu. Nah anaknya ini nggak masalah, dia nggak tahu karena kita tidak tahu, cucunya juga karena kita nggak tahu nggak masalah, tapi ibunya ini terus menerus, bahayanya di situ. Makanya kan ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj di neraka itu banyak ini perempuan, banyak isinya banyak perempuan. Itu bukan masalah dosa rasani. Dosa rasani itu enteng, boleh bagi orang Indonesia. Setiap tahun ada halal bihalal. Yu sepuran itu aku saya akeh yu. Ya dia aku ya semono rampung. Paling nyantol setahun. Kowe nek modene ngomong, ini tolong diikhlaskan dosanya dimaafkan selesai. Jadi dosa apa jenenge rasane itu asal nggak fitnah loh ya. Itu enteng. Apalagi non sewu. Sekarang itu uang lebih wedi dirasani daripada dosa. Ya. Teko mas-mas mbak-mbak yang lagi pacaran itu. Nah neng kampung bawani nemplek kok ransel. Lepas 2 kilo saka kampungnya nemplek kok ransel. Wedi dosa wedi dirasani, wedi dirasani. Jadi rasa itu sebenarnya juga punya fungsi sosial yang luar biasa. Anak itu tiap eling bendino gonta ganti ini wisin karena dirasani anak itu uring-uring ojo sampai nah fungsi dirasani itu ya penting, fungsi masalah rasa itu. Tapi pesan saya jangan sampai salah rasani itu nek bener gibah, nek salah fitnah. Nah fitnah itu kan al fitnah itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya nek fitnah itu ya ini rasa-rasa itu ya bener diklarifikasi sih. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua ini menurut saya bukan lama bukan apa, tapi ini untuk kiai-kiai untuk yang biasa diminta untuk memimpin doa. Saya titip satu doa juga dari Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim, maaf bukan dosa, tapi doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan. Jadi do Gusti panjenengan tulung panjenengan paringi kula dzurriyyah. Dzurriyyah itu kan anak keturunan yang thayyiban, yang baik. Jadi kalau Rabbi habli minas sholihin kan nyuwun anak sing saleh. Nggih. Niku nggih sae. Tapi kan cuma anak itu sing kita doa. Putune ndak gitu. Nah anak lali ndonga kuwi putune mbuh dadi apa. Tetapi kalau misalkan dzurriyyatan thayyibatan ya berarti nek misalkan anak jenengan lali ndonga putune jenengan cek pedungane sampeyan. Anak kiai-kiai mben kiai nek doa itu kemudian masyarakat mengamini dan itu umum di Indonesia, semoga saja Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dok, pesan saya tadi jenengmu istimewa, tolong kateno nggak perlu diputar-putar video ini. Itu serba cekap. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.